Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita masuk ke materi selanjutnya mengenai barisan dan deret. Jadi kalau kalian lihat di file PDF yang udah saya share, di situ ada standar kompetensi, kemudian kompetensi dasar yang akan kita penuhi, kemudian indikator-indikatornya. Nah, di sini jadi hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret. Biasanya kalau kalian melihat benda-benda di sekitar kita, itu biasanya ada keteraturan tertentu yang muncul di kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Contoh penomoran rumah, nomor 1, 2, 3, atau rumah yang sebelah kiri itu 1, 3, 5 yang ganjil, yang kanannya itu yang genap 2, 4, 6, 8 gitu. Nah, itu ada keteraturannya gitu. Ini sebab kita pola bilangan, barisan deret aritmatika, barisan dan deret geometri, kemudian penerapannya. Oke, ini apa nih manfaatnya? Manfaatnya nggak hanya secara substansial materinya, tapi juga kita belajar bagaimana kita berpikir, penalaran kita baik secara induktif maupun deduktif ya, dari khusus ke umum maupun dari umum ke khusus. Oke, kita mulai dulu dari pola bilangan ya. Jadi yang pertama pola bilangan. Jadi yang pertama kita punya istilah barisan bilangan. Jadi barisan bilangan ini adalah kumpulan bilangan yang diurutkan dengan aturan tertentu. Nah, kemudian di tiap-tiap bilangan yang tadi sudah diurutkan itu, jadi ada kata diurutkan di sini ya. Tiap bilangan tadi terdapat tiap-tiap bilangan yang ada di barisan yang udah diurutkan tadi, tiap bilangannya itu disebut sebagai suku. Oke. Nah, aturan cara mengurutkan suku barisan itu dinamakan sebagai pola bilangan gitu. Jadi ada dua istilah suku yaitu tiap-tiap bilangannya, kemudian aturan pengurutannya itu namanya pola bilangan. Oke, perhatikan dua barisan bilangan berikut. Kita punya barisan pertama 1, 2, 4, 8, 16, 32. Barisan kedua 1, 3, 6, 10, 15. Oke, kita lihat yang pertama. Jadi barisan bilangan yang pertama ini 1, 2, 4, 8, 16, 32 ini aturan pembentukannya adalah dikalikan 2 ya. Jadi suku pertama itu kan ini 1 dikalikan suku pertamanya adalah 1, kemudian suku keduanya adalah 2 ini kan ya, suku keduanya 2, maka 2 dikalikan 1. Kemudian suku ketiganya itu adalah 4. 4-nya ini didapatkan dari 2 dikalikan 2. Suku keempatnya itu adalah 8, dapatnya dari 4 kali 2. Suku kelimanya 16, dapatnya dari 8 kali 2. Jadi semuanya ini dikalikan dengan 2 ini ya. Nah, sekarang pengalinya yang kita lihat. Oke. Inilah aturannya gitu ya. Kemudian contoh kedua kita punya 1, 3, 6, 10, 15. Bagaimana aturannya? Aturannya adalah ditambahkan dengan bilangan asli berurutan mulai dari 2 gitu ya. Suku pertama 1, kemudian suku keduanya adalah 3, dimulai dari 2 bilangan aslinya yang ini ya. Jadi bilangan asli itu kan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya gitu ya. Nah, dia ditambah dengan bilangan asli berurutan yang dimulai dari 2. Jadi dimulai dari 2. Oke. Suku pertama itu 1, suku kedua itu hasilnya 3, 3-nya dapatnya dari 1 tambahin 3. Nah, ini tetap semua nih. Seret. Nah, 1, 3, 6, 10. Maksudnya di mana ya, angka terakhirnya ini itu yang ditambahin bilangan asli, ini tambahin bilangan asli, ini tambahin bilangan asli, mulai dari 2 gitu ya. Oke. Nah, ini tadi kan ada 1 ya. Ini sama dengan ini suku pertama
dijadiin initial value-nya gitu. Jadi ini 1. Oke. Kemudian kita akan menentukan suku-suku barisan bilangan itu kita bisa tentukan dengan melihat suku yang sudah diketahui. Artinya apa? Kalau kita punya satu yang tadi ya ada angka, koma. Nah, ini kita akan tentukan dengan cara melihat suku yang sudah diketahui gitu. Oke. Tulislah 2 suku berikutnya dari masing-masing bilangan berikut. Lihat contoh yang pertama, 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Maka untuk dapat barisan berikutnya ini caranya adalah menambahkan bilangan asli genap yang berurutan dimulai dari 4 pada suku depannya. Berarti menambahkan bilangan asli genap berurutan mulai dari 4. Berarti ini tuh ditambahin dengan 4. Genap berurutan berarti setelah 4 tambahin 6. 12 tambah 6 berarti itu tambahin 8. Berarti sekarang tambahin 10. 20 tambah 10 adalah 30. Ini tambahin 12. Ini adalah 42 gitu. Contoh yang kedua, 1, 5, 9, 13. Barisan berikutnya adalah menambah 4 pada suku depannya gitu. Berarti ini ke sini tambahin 4, ini ke sini tambahin 4, ini ke sini tambahin 4. Ini berarti tambahin 4 akan menjadi 17. Yang ditanya adalah 2 suku berikutnya. Berarti setelah 17 tambahin 4 adalah 21. Oke, jadi pada contoh sebelumnya penentuan suku barisan itu kita lihat menggunakan nilai suku sebelumnya kan ya. Nah, penentuan suku ke N ini suku ke N ini notasinya adalah UN. Ya. Tapi untuk N yang cukup besar itu tentu saja akan tidak efisien kalau kita cari misalnya kita punyanya suku ke-1, U1, U2, U3, U4, dan seterusnya. Kalau mau pakai cara yang tadi, terus tiba-tiba ditanya U100, ini tentu tidak efisien kalau ngurutin satu-satu gitu ya. Nah, untuk itu, kalau mau dapat lebih praktis, maka kita butuh yang namanya rumus di sini. Kita lihat gimana cara membuat rumus yang identifikasinya melalui pola barisan bilangan. Oke, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Diminta tentukan suku ke-50 alias U50 dari barisan bilangan 6, 8, 10, 12. Nah, kemudian soal yang kedua, tentukan suku ke-30 U30. Oke. Sekarang kalau dari sini kan tadi kita diminta U50 ya, berarti ini kan sebenarnya adalah U1, U2, U3, U4. Sebenarnya bisa kita kalau mau ngelis pelan-pelan sampai akhirnya U50 ya, cuman ini akan memakan waktu sehingga tidak efisien. Jadi kita lihat, jadi di sini dari sini ke sini itu adalah ini tambah, kalau misalnya mau manual ya, berarti ini kan tinggal ditambahin 2, ini tambah 2 terus saja terus sampai nanti tambahin 2 dapatlah U50 gitu kan ya. Cuman karena kebanyakan jadi kita lihat bagaimana rumusnya. Lihat yang pertama, U1 itu adalah 6, U2 adalah 8, U3 adalah 10 ya. Kita lihat dari mana angka-angka ini didapat dan harus ada pola yang sama gitu. Nah, yang pertama maka dia itu sebenarnya adalah sama-sama ditambahin 4 ini kalau saya buatin kurung begini berarti atau gini ya, ini sebenarnya 6 itu adalah sesuatu ditambahin 4, 8 itu adalah sesuatu ditambahin 4, 10 itu adalah sesuatu ditambahin 4. Ini isinya adalah 2, ini 4, ini 6 gitu kan ya. Nah, sekarang kita harus menghubungkan, ini kan udah sama. Jadi rumusnya udah boleh. Jadi UN itu adalah ini tambahin 4 gitu kan ya. Sekarang depannya belum. Nah, harus ada urusannya dengan N. N ini kan nomor suku ya. Ini kan berarti ini U1. Ini adalah U2. Ini udah selesai ya urusannya yang ini.
sebentar. Urusannya yang ini sudah selesai, sudah jadi di sini. Sekarang tinggal yang 246 ini. Sekarang kita lihat, berarti 246 ini kan U1 ya. Berarti ada angka 1 di sini. Di sini U2 ada angka 2, U3 ada angka 3 gitu ya. Nah, kita kan lagi mau nyari U50 alias ada angka 50 gitu nanti. Nah, U1, 2 ini apa hubungannya dengan 1, 2 ini apa hubungannya dengan 4, 3 ini apa hubungannya dengan 6. Jadi sebenarnya 2 ini didapat dari 1 dikaliin 2, terus yang ini U2 kan, berarti ini 2 dikaliin 2, ini U3, ini 3 dikaliin 2. Jadi ini kan sukunya ya, 1, 2, 3, berarti ini adalah N-nya. Dikaliin dengan angka yang sama, gitu. Dikaliin dengan 2 atau bisa ditulis 2N tambah 4. Jadi ketika kita mau mencari U50 itu adalah 2 kali 50 ditambah 4 jadi adalah 104 gitu. Sebenarnya hasilnya akan jadi sama kalau kita manual di sini tambah 2 tambah 2. Cuman kan itu sangat banyak. Kebetulan yang ditanya 50 gimana kalau yang ditanya itu U100 gitu kan akan sangat membuang waktu. Oke, sekarang kita lihat contoh yang kedua, barisan bilangan 4, 9, 16, dan 25 gitu ya. Maka kita tadi diminta, ini kan adalah U1, U2, U3, U4. Kita ditanyakan adalah U30-nya berapa gitu ya. Kalau kita lihat dari sini, ini kan sebenarnya bisa dilihat 4, 9, 16, 25 ini kan bilangan kuadrat ya. Jadi di sini tuh 2 kuadrat, ini 3 kuadrat, ini 4 kuadrat, ini 5 kuadrat. Kalau 1, 2 kuadrat, kalau 2, 3 kuadrat, kalau 5, 4, 5 kuadrat. Gitu kan ya? Nah, maka kita lihat sekarang U1-nya adalah 2 kuadrat. 2 kuadrat itu didapat dari apa namanya? Apa namanya? Dari angkanya gini. Jadi ini kan semua pangkat 2 ya. Jadi kita udah dapat rumusnya itu adalah UN adalah sesuatu yang pangkat 2 gitu ya. Cuman dalamnya kita belum lihat. Sekarang dia harus ditambahkan dengan atau harus ada unsur N-nya. Jadi kalau kita lihat di sini kan yang dikuadratin adalah ini 2 kuadrat, ini 3 kuadrat, ini 4 kuadrat. Padahal ini adalah U1, ini adalah U2, ini adalah U3. Jadi kalau 1 dia 2, kalau 2 dia 3, kalau 3 dia 4. Berarti ini adalah N, ini kan N-nya ya. Berarti kalau mau cari U30 berarti kan N tambahin 1. Jadi di sini N tambahin 1 dikuadratin sehingga U30 adalah 30 tambah 1 dikuadratin hasilnya adalah ini. Kelolosan 961. Ya. Nah, sebenarnya kalau melihat cara ini kan caranya sangat sangat apa namanya, kita perlu nalar, kita harus jalan ya, ini harus tambahin berapa supaya dia bisa pas. Nah, oleh karena itu muncullah 2 buah aturan yang bisa mempermudah kita untuk menentukan itu. Nanti kita akan belajar aturan yang pertama barisan dan deret aritmatika, yang kedua barisan dan deret geometri. Nanti kita akan lihat di video selanjutnya. Assalamualaikum, semangat.